Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bian Putri Amelia dari Teknik Industri kelas A sore dengan NIM 240106039. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar Teknik Industri dengan 3 book, yaitu book pertama, book 7 Supply Chain Management, book 8 Safety, book 9 Product Design and Development. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan kependahuluan. Jadi, stand bunga Aida merupakan UKM tanaman hias yang berada di Sukorejo, Bunga Gresik. Nah, di sini saya akan menjelaskan implementasi 3 body of knowledge yang sudah saya jelaskan utama tadi. Nah, di sini tujuannya meningkatkan efisiensi dan nilai saing. UKM tanaman hias ini menggabungkan pengelolaan rantai pasok, implementasi K3, dan pengembangan produk untuk meningkatkan daya saing di pasar. Nah, langsung saja ke body of knowledge 7, yaitu supply chain management, rantai pasok tanaman hias. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih singkatnya dulu, nanti di slide selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detailnya. Nah, ini ada hulu, midstream, and hilir. Penjelasan singkat, hulu supplier bahan utama atau bahan baku utama, yaitu ada stand bunga Aida, ada tanaman, pupuk, dan polybag. Kemudian ada midstream, proses produksi mulai dari awal penyiraman, kemudian ada pemupukan, pemangkasan rumput-rumput kecil yang berada di tanaman hias tersebut itu harus dipangkas. Kemudian ada penyortiran. Nah, yang terakhir adalah hilir. Hilir yaitu distribusi ke konsumen akhir. Ini biasanya fokus pada efisiensi dan kualitas dari produk yang dijual, yaitu tanaman hias di stand bunga Aida. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh upstream dan contoh downstream. Nah, upstream sendiri itu apa sih? Jadi upstream sendiri itu mengacu pada aktivitas yang berada di tahap awal proses produksi, seperti pengumpulan bahan baku mentah atau eksplorasi sumber daya. Jadi kalau di stand bunga Aida itu bahan mentahnya itu atau bahan bakunya itu seperti bibit tanaman atau tanaman yang dijual di stand bunga Aida tersebut, yang siap jual seperti itu, atau yang siap dirawat oleh pelaku usahanya atau pemiliknya seperti itu. Nah, contoh upstream sendiri itu yang pertama tanaman dari sales lokal. Nah, stand bunga Aida sendiri itu mengambilnya itu ada di Lamongan, ada di Gresik, ada di Melati. Kemudian yang kedua ada pupuk organik dari supplier regional. Nah, untuk contoh downstreamnya, nah downstream sendiri itu apa sih? Jadi downstream sendiri itu mengacu pada aktivitas yang menjadi di tahap akhir proses, yaitu pengolahan, distribusi, dan penjualan produk jadi kepada konsumen. Nah, untuk contohnya sendiri pada stand bunga Aida itu ada penjualan langsung ke individu, institusi, atau reseller. Jadi produknya yang siap dijual untuk siap pakai konsumen atau pembeli dari stand bunga Aida tersebut. Kalau sekarang saya akan menjelaskan lebih detailnya, yaitu ada hulu, midstream, dan hilir. Hulu sendiri itu tanaman dan pupuk diambil dari sales lokal atau pemesanan pupuk dapat dilakukan melalui telepon pada 3 supplier. Nah, melalui telepon ini biasanya sesuai permintaan dari pelaku usahanya atau permintaan dari pelanggannya. Biasanya kalau dalam jumlah besar itu langsung pesan kepada supplier yang 3 tersebut yang sudah saya sebutkan. Ada menganti nggak sih dalam Lamongan kalau nggak salah itu ya. Kemudian untuk perlengkapan polybag dan plastik dapat diperoleh dari salah satu perlengkapan pertanian setempat. Untuk midstreamnya sendiri, pada stand bunga Aida tanaman disiram 2 hari sekali, pagi dan sore. Tetapi ini juga melihat suatu kondisi atau cuaca. Kalau misalnya lebih dari disiram 2 hari sekali, biasanya kalau dari kondisi cuaca benar-benar kemarau itu bisa lebih dari itu. Tetapi kalau biasanya pada musim sekarang ya, pada musim hujan itu biasanya ya sesuai dengan aturannya 2 hari sekali, pagi dan sore. Kemudian tanaman juga diberi pupuk secara rutin dan rajin. Setelah tanaman tumbuh optimal, proses penyortiran dilakukan sebelum dikirimkan ke customer. Jadi harus disortir apakah tanaman ini benar-benar layak untuk dirawat oleh pembelinya. Kemudian yang terakhir ada hilir. Konsumen utama adalah siswa-siswi yang membeli tanaman hias untuk kegiatan sekolah. Untuk ada ibu rumah tangga memanfaatkan tanaman hias untuk dekorasi rumah, untuk tanaman rumah. Biasanya kalau ibu rumah tangga nih, kalau kegiatan di rumah, nggak ada kegiatan di rumah, biasanya dimanfaatkan untuk mendekorasi rumah, taman rumah seperti itu. Kemudian ada institusi pendidikan dan keagamaan, contoh sekolah dan masjid, membeli tanaman hias dalam jumlah besar untuk program penghijauan dan untuk kebersihan lingkungan sekitar. Lanjut di BOK 8, yaitu safety, identifikasi resiko. Jadi resiko di lingkungan kerja pada stand bunga Aida ini saya bagi menjadi fisik, kimia, ergonomi, dan lingkungan. Untuk fisiknya sendiri itu cedera akibat alat tajam, kimia, paparan pupuk kimia, ergonomi, ketegangan otot akibat posisi kerja buruk, kemudian lingkungan jalan licin akibat tumpahan air. Nah, keberadaan safety di stand bunga Aida ini sangatlah penting dalam sebuah usaha, sangat penting ya untuk melindungi karyawan dari potensi bahaya, memastikan kelancaran operasional ketika berjualan atau menjalankan usaha tersebut. Pentingnya identifikasi resiko sendiri, yaitu untuk mencegah kecelakaan kerja dan menjaga kualitas lingkungan kerja. Nah, di sini masih tetap BOK 8, yaitu safety, tapi ini berbeda, ini implementasi K3. Penerapan K3 di stand bunga Aida yaitu ada 3 ya, yang saya sudah mewawancarai atau observasi, yaitu yang pertama ada penggunaan APD, sarung tangan, masker, sepatu anti-slip, kemudian penggunaan limbah organik menjadi kompos, dan edukasi teknik kerja aman kepada karyawan. Tetapi karyawannya ini sebenarnya ada 2, pemilik usaha sendiri dan juga suaminya, jadi Ibu Farida dan juga suaminya.
Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah konkret yang telah diambil, yaitu yang pertama menyediakan sarung tangan untuk pekerjaan dengan alat yang tajam. Yang kedua, memisahkan limbah organik dan non-organik, ini sangatlah penting. Kemudian ada yang ketiga, memberikan pelatihan dasar keselamatan kepada pemilik dan juga suami dari ibu Valida tersebut. Kemudian lanjut saja ke BOK 9, Product Design and Development. Jadi di sini saya bagi menjadi 4, yaitu Introduction, Growth, Maturity, and yang keempat Design. Yang pertama, introduction, proses pengembangan awal produk seperti memperkenalkan produk tanaman hias atau stand bunga ke pasar. Kemudian yang kedua ada growth, produk mulai dikenal dan penjualan meningkat, menunjukkan potensi bisnis ini berkembang. Kemudian ada yang ketiga, maturity, penjualan stabil, tetapi pasar mulai jenuh, inovasi diperlukan untuk menjaga daya tarik. Kemudian yang terakhir adalah decline, penjualan menurun karena persaingan atau kebutuhan pasar yang terus berubah. Nah, fase saat ini adalah growth di stand bunga Aida ya. Keberadaan UKM tanaman hias stand bunga Aida di fase growth menunjukkan peluang besar untuk memperluas pasar dan menciptakan inovasi baru, baik dalam desain produk maupun kepelayanan. Namun, fase ini juga menuntut strategi yang tepat untuk menghadapi persaingan seperti memperkuat branding, meningkatkan kualitas tanaman dan stand bunga, serta memperluas jaringan distribusi. Momen ini adalah sangat tepat untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memperkuat posisi di pasar. Jadi kita harus terus improve terhadap persaingan pasar tentang tanaman hias ini ya, karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, jadi itu maka akan ketinggalan dan kita akan di posisi bisa saja di posisi decline, yaitu penjualan menurun. Inovasi pada stand bunga Aida, yang pertama ada function, tambahan fitur adjustable height. Kemudian yang kedua ada ergonomik, desain ringan dan mudah dirakit. Yang ketiga adalah estetik, desain minimalis modern. Yang keempat adalah new text, sensor kelembapan tanah. Nah, di sini saya akan menjelaskan fitur adjustable height. Kemungkinan pelanggan menyesuaikan ketinggian stand dengan kebutuhan mereka. Sementara sensor kelembapan dan tanah membantu merawat tanaman secara efisien. Dan prediksi masa depan, fase mendatang maturity atau 1-2 tahun ya. Strategi mempertahankan pasar, yang pertama diverifikasi pasar keluar kota, ada penambahan fitur ramah lingkungan, kolaborasi dengan influencer atau biasanya kalau bahasa sekarang adalah endorse ya, endorse orang-orang selebgram atau seleb TikTok dan lain sebagainya. Bisa saja itu akan viral dan akan mengunjungi UKM stand bunga Aida tersebut. Nah, ekspansi pasar termasuk memperluas distribusi ke kota pasar dan menyediakan paket custom untuk segmen pelanggan korporat. Tanaman A waktu kerja 2 jam per unit dengan laba 30.000 per unit. Kemudian tanaman B waktu kerja 1 jam per unit dengan laba 20.000 per unit. Hasil optimal laba maksimal yaitu 700.000 dengan 10 unit A dan 20 unit B. Analisis ini mungkin perencanaannya lebih baik dalam menggunakan sumber daya, sehingga memaksimalkan laba sekaligus mengurangi pemborosan. Nah, di sini saya akan menyebutkan resiko dan mitigasi. Potensi resiko tersendiri itu ada keterlambatan bahan baku. Jadi mungkin ada keterlambatan dari supplier tertentu ya. Kemudian ada kerusakan produk sama pengiriman, itu sangat berbahaya sekali. Kemudian lanjut saja ke solusi, yaitu perencanaan stok, penggunaan kemasan aman, produk berbasis permintaan. Pengelolaan risiko dilakukan melalui diverifikasi supplier, penerapan SOP pengiriman, dan penggunaan data permintaan pasar untuk merencanakan suatu produksi. Nah, saya di sini akan menyebutkan kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari apa yang saya jelaskan ini, implementasi 3 BOK meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan risiko, dan memperluas jangkauan pasar. Kemudian stand bunga Aida siap menjadi UKM kompetitif di bidang tanaman hias. Dengan kombinasi strategi rantai pasok, keselamatan kerja, dan pengembangan produk, UKM dapat mempertahankan pertumbuhan dan keberlanjutan di masa depan. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi penonton setia semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan yang saya lakukan selama presentasi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.